AI, kecerdasan artifisial. Dua kata yang lagi ramai banget dibicarain. Tapi sebenarnya, ini kawan atau lawan sih? Yuk, hari ini kita coba bedah bareng-bareng teknologi yang sadar nggak sadar udah ngebentuk hidup kita setiap hari. Kita lihat sisi baiknya, sekaligus sisi buruknya. Pernah nggak sih kalian lagi ngobrol sama teman, ngomongin pengen beli sesuatu gitu? Nggak lama kemudian, pas buka media sosial, jeng jeng jeng, iklan barang itu muncul di mana-mana. Rasanya kayak HP kita bisa baca pikiran kan? Aneh banget. Tapi ini tuh bukan sihir sama sekali. Nah, pelakunya itu ya kecerdasan artifisial atau AI. Semuanya. Mulai dari algoritma TikTok yang kok bisa-bisanya tahu persis video apa yang kita suka, filter-filter di Instagram yang bikin wajah jadi beda, sampai ChatGPT yang sering jadi temen buat ngerjain tugas. Suka nggak suka, AI itu udah jadi bagian dari hidup kita banget. Oke, jadi AI itu sebenarnya apa sih? Gampangnya gini, AI itu teknologi yang dibikin supaya mesin bisa pintar, kayak manusia. Tujuannya biar mesin itu bisa belajar dari data, bisa mikir, dan akhirnya bisa ngambil keputusan sendiri. Mirip-mirip cara kerja otak kita lah. Sekarang kita coba gali lebih dalam ya. Yang perlu banget kita ingat, AI itu nggak hitam putih, nggak murni baik atau murni jahat. Coba bayangin aja AI itu kayak pisau. Pisau kan bisa dipakai buat motong sayur, buat masak, tapi bisa juga kan dipakai buat hal yang bahaya. Nah, AI persis kayak gitu. Sebuah alat yang super canggih, tapi punya dua sisi. Ini dia nih, dua sisi mata pisaunya. Di satu sisi, AI itu nawarin hal-hal keren. Semua jadi lebih efisien, kerjaan jadi otomatis, kita bisa dapat bantuan buat hal-hal kreatif, belajar jadi lebih gampang. Keren kan? Tapi, di sisi lain, ada ancaman yang nggak main-main. Ada resiko orang kehilangan pekerjaan, privasi kita bisa terganggu, dan yang paling serem, gampangnya penyebaran hoax. Jadi, ada janji, tapi ada juga bahayanya. Oke, biar nggak ngawang-ngawang, kita coba lihat contohnya di kehidupan sehari-hari deh. Kita bakal bedah 3 dilema nyata yang kayaknya kalian pasti pernah ngalamin atau paling nggak pernah lihat. Kasus pertama, ini kayaknya anak sekolah atau mahasiswa relate banget deh. Ceritanya ada seorang siswa yang pakai ChatGPT buat ngerjain tugas esai dari guru. Nah, di sini nih dilemanya. Di satu sisi, ChatGPT itu kan bisa jadi alat bantu yang oke banget buat belajar, cari referensi, atau dapetin ide. Tapi kalau ujung-ujungnya cuma copy-paste semua dari ChatGPT, wah itu udah masuk plagiarisme. Kemampuan kita buat mikir kritis juga bisa tumpul. Jadi pertanyaannya, garis batas antara pakai alat bantu sama nyontek itu di mana sih sebenarnya? Oke, lanjut ke kasus kedua. Yang ini, setiap kita buka Instagram atau TikTok, pasti nemu. Yap, kita ngomongin soal filter-filter kecantikan yang pakai AI, yang sekarang udah ada di mana-mana. Filter-filter ini emang seru sih buat iseng-iseng, buat lucu-lucuan, kreatif. Tapi, ada tapinya. Banyak penelitian nunjukin kalau ini ada dampak negatifnya ke kesehatan mental kita. Coba bayangin, kalau kita tiap hari lihat versi sempurna dari diri kita atau orang lain, berkat filter, lama-lama standar cantik atau ganteng kita jadi nggak realistis. Akibatnya, rasa percaya diri bisa turun. Nah, pertanyaannya jadi berat. Gimana cara kita nyimbangin antara kesenangan sesaat ini sama kesehatan mental jangka panjang? Kasus ketiga, dan ini mungkin yang paling bikin kita kecanduan. Kita bakal bahas soal gimana platform kayak TikTok dan YouTube itu pakai AI buat bikin kita kejebak di lubang kelinci mereka, alias nonton terus-terusan tanpa henti. Jadi gini, algoritma di platform itu cuma punya satu tujuan. Gimana caranya nahan perhatian kamu selama mungkin di aplikasi mereka. Hasilnya, tentu kontennya jadi seru banget dan pas sama selera kita. Tapi efek sampingnya, yaitu risiko kecanduan digital, jam tidur berantakan, dan jadi susah fokus sama hal-hal lain di dunia nyata. Ini bikin kita harus nanya ke diri sendiri, sebenarnya siapa sih yang pegang kendali waktu kita? Kita sendiri atau algoritma? Oke, 3 dilema tadi itu kan sifatnya personal banget ya, yang kita rasain sendiri. Tapi sebenarnya itu cuma puncak dari gunung es. Di bawahnya ada masalah-masalah yang jauh lebih gede dan ngaruh ke masyarakat luas gara-gara AI. Salah satu masalah yang paling ngeri itu teknologi yang namanya deepfake. Intinya, ini adalah kemampuan AI buat bikin video atau rekaman suara palsu yang kelihatannya asli banget. Saking aslinya, susah dibedain sama yang beneran. Dan ini bahayanya benar-benar nyata. Bayangin aja beberapa hari sebelum pemilu, tiba-tiba viral video seorang tokoh penting ngomong sesuatu yang kontroversial. Padahal dia nggak pernah ngomong gitu, videonya itu palsu. Ini bukan lagi sekedar hoaks,
tapi udah jadi senjata disinformasi massal yang bisa ngerusak reputasi orang dan bahkan mengubah opini publik. Serem kan? Ancaman gede lainnya adalah bias AI. Gampangnya gini, AI itu kan belajar dari data yang kita kasih. Kalau data yang kita kasih itu berat sebelah atau udah punya prasangka tertentu, ya AI-nya jadi ikut-ikutan berprasangka. AI-nya jadi cerminan dari bias yang udah ada di masyarakat kita. Contohnya gini deh, ada sistem AI yang dibikin buat nyeleksi beasiswa. Tapi, karena data yang dipakai buat ngelatih AI-nya kebanyakan dari pendaftar sekolah-sekolah di kota besar, sistem itu jadi secara nggak adil sering nolak pendaftar dari sekolah-sekolah kecil. Jadi, AI yang harusnya objektif, malah jadi makin memperkuat ketidakadilan yang udah ada. Wow, setelah dengar semua masalah tadi, mungkin kedengarannya jadi serem ya. Tapi tenang, tujuannya bukan buat nakut-nakutin. Kabar baiknya adalah kita itu nggak pasrah gitu aja. Ingat kan, AI itu cuma alat. Dan sama kayak alat lainnya, kita bisa kok belajar buat jadi pengguna yang lebih cerdas dan bertanggung jawab. Terus, apa dong yang bisa kita lakuin? Oke, ada beberapa langkah praktis. Pertama, selalu pertanyakan hasilnya. Jangan langsung percaya 100% sama apa yang dikasih AI. Cek lagi. Kedua, sadar kalau data pribadi kita itu berharga. Pikirin baik-baik sebelum kita ngasih data. Ketiga, utamain keseimbangan. Atur waktu kita, jaga kesehatan digital. Dan yang terakhir, kita harus mulai menuntut transparansi. Kita berhak tahu kenapa sebuah AI ngambil keputusan tertentu, jadi nggak kayak kotak hitam yang misterius. Ada satu kutipan yang pas banget buat ngerangkum obrolan kita. AI adalah alat yang netral, namun penggunaannya bisa berbahaya atau bermanfaat. Kuncinya adalah menyeimbangkan inovasi dengan etika. Jadi, teknologinya sendiri ya netral aja. Yang nentuin dia jadi baik atau buruk itu ya kita, manusia yang makainya. Inovasi itu penting, tapi harus banget jalan bareng sama etika dan tanggung jawab. Jadi, sebagai penutup, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat kalian renungin. Kalau AI itu cuma sebuah alat, pertanyaan sebenarnya adalah, siapa yang megang kendali? Siapa yang harusnya nentuin arah perkembangan dan dampak AI di masa depan? Apakah cuma perusahaan teknologinya, pemerintah, atau kita semua sebagai penggunanya? Jawaban dari pertanyaan ini bakal nentuin banget dunia seperti apa yang bakal kita tinggali nanti.